Dah si abang, sibuk bener siang-siang bolong gini motongin besi rambu lalu lintas. Woi bang, siapa yang nyuruh tuh? Dari modelannya sih, bukan petugas resmi cekiders. Dengan gergaji besinya, si abang terlihat berusaha memotong agar tiang tersebut berhasil dicopot. Tapi sayang, itu tiang kuat banget, sehingga si abang ini pun menyerah cekiders. Yang jelas perbuatan ini tidak dibenarkan ya. Nah, kalau melihat langsung, saran Mimin mendingan ditangkap aja cekiders. Ada si abang, kalau mau berkreasi sih boleh-boleh aja. Tapi jangan di tempat umum dong, yang bikin rugi orang lain tuh. Salah satu toko di Depok ini jadi korban aksi vandalisme cekiders. Terlihat seorang pria dengan sengaja mencoret-coret toko dengan cat semprot. Aksi ini pun membuat pemilik toko geram dan sengaja memviralkannya cekiders. Nah lo bang, kalau udah gini mendingan tanggung jawab aja ya. Aksi jambret makin kesini makin ngeri cekiders. Seorang korban yang sedang berjalan bersama anaknya ini nggak menyangka bakal jadi incaran pelaku jambret. Lokasi kejadian berada di Mustika Jaya, Kota Bekasi. Secara tiba-tiba pelaku dengan gerak cepat langsung mengambil paksa kalung korban. Usai berhasil mengambil kalung, pelaku tanpa ragu tancap gas meninggalkan lokasi. Aksi penjamretan ponsel terjadi di gang sempit di kawasan padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat. Dalam rekaman CCTV, tampak dua remaja yang berboncengan sepeda motor merampas ponsel milik seorang bocah di kawasan permukiman padat penduduk di Kalianyar 1, Tambora, Jakarta Barat. Korban yang terkejut ponselnya dijamret langsung berlari mengejar pelaku. Meski korban sudah berteriak dan menangis minta tolong, namun kedua pelaku lolos dari kejaran. Orang tua korban mengaku saat kejadian anaknya sedang bermain game online bersama teman-temannya di depan rumah. Rupanya kondisi sepi di pagi hari saat bulan puasa dimanfaatkan pelaku untuk beraksi. Kemarin tanggal 13 ya, pukul 8 anak-anak pada main di sini main game. Ada 4 orang. Nggak lama kemudian ada 2 orang naik motor, dia menjamret HP anak saya. Korban sudah melaporkan kasus penjamretan ponsel ini ke pengurus lingkungan dan memviralkannya ke media sosial agar pelaku jerak. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi terduga pelaku yang menyamar sebagai jamaah perempuan mencuri dompet yang diletakkan di dalam tas. Sebelumnya, tas yang berisi dompet tersebut dijaga oleh anak kecil, sedangkan ibunya menjalankan sholat. Melihat anak kecil tersebut pergi meninggalkan barang orang tuanya, pelaku lantas memanfaatkan kesempatan mengambil dompet yang dimasukkan ke dalam tas. Usai menggasak dompet, pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi. Aksi pencurian ini terjadi di Masjid Mubarak, Wajo, Kota Makassar. Agar tidak terjadi kasus serupa, pihak masjid mengimbau agar para jemaah waspada dan menjaga barang bawaannya. Aksi serupa juga terjadi di Masjid At-Taubah, Jalan Simpang Barito, Kota Malang, Jawa Timur. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku berlari mengendap-endap dan langsung menggasak dompet jemaah yang melakukan sujud. Tidak hanya dompet seorang jemaah, pelaku juga menggasak dompet milik jemaah lainnya. Salah seorang korban pencurian mengaku tidak menyadari dompet miliknya dicuri karena sedang fokus sholat. Korban baru tersadar saat korban lainnya berteriak usai sholat selesai karena dompet juga dicuri.
Korban mengaku mengikhlaskan kejadian ini dan berharap pencuri segera bertobat, apalagi barang-barang di dompet yang dicuri merupakan kacamata baca dan buku tuntunan sholat, serta buku doa zikir pagi petang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga dan pengendara yang melintas di Jalan Suryo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dibuat panik dengan terbakarnya kabel listrik di tepi jalan. Asal api diduga akibat korsleting yang disebabkan gesekan antar kabel. Api dengan cepat membakar rangkaian kabel listrik yang berada di Jalan Suryo, Kebayoran Baru, Kamis sore. Besarnya kobaran api yang disertai suara letupan membuat warga sekitar panik. Terlebih saat kejadian, warga sedang berbuka puasa di rumah. Beruntung kobaran api tidak sempat merambat lantaran petugas damkar sektor Kebayoran Baru dengan cepat tiba di lokasi. Api dapat dipadamkan setelah petugas menyemprotkan 4 tabung apar. Diduga kobaran api berasal dari korsleting yang disebabkan gesekan antar kabel hingga menimbulkan percikan api. Yang terbakar kita dapat berita kabel udara antara dari tiang ke tiang. Nah, kita sampai, kebetulan api sudah menyala. Kita coba padam pakai apar karena masih ada arus listrik. Agak sulit kita coba memakai 4 tabung apar. Kita coba usahakan tadi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Saat ini petugas PLN telah berada di lokasi untuk melakukan perbaikan jaringan listrik yang terbakar. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Kita beralih ke banjir Semarang, pemirsa. Puluhan warga Pedurungan Kota Semarang dievakuasi ke pengungsian setelah terjebak banjir hampir 1 meter. Sementara kondisi stasiun Tawang hingga kini masih lumpuh total. Petugas gabungan Pemkot Semarang melakukan evakuasi warga yang terjebak banjir. Ketinggian air yang mencapai hampir 1 meter membuat warga terpaksa harus meninggalkan rumahnya karena takut terjebak tidak bisa keluar. Warga mayoritas lansia, balita, dan orang sakit dipindahkan ke Aula Universitas Semarang dan dilakukan pengecekan kesehatan dan perawatan medis. Selain menyediakan fasilitas tempat tidur yang layak dan tenaga medis yang berjaga, para pengungsi juga mendapatkan makanan dari dapur umum. Dari data yang masuk di beberapa posko pengungsian Kecamatan Pedurungan Semarang, tercatat ada 20.000 warga yang terdampak banjir. Sementara stasiun Tawang Semarang hingga kini masih tergenang banjir. Ketinggian air mencapai 30 hingga 70 cm, mulai dari pintu masuk hingga peron stasiun. Kondisi ini membuat stasiun Tawang lumpuh. Jadwal kereta api ditiadakan baik keberangkatan maupun tiba. PT Kereta Api Indonesia memberlakukan pola rekayasa perjalanan kereta api yang melintas di wilayah Daup 4 Semarang. Kereta yang melintas jalur utara dialihkan melalui jalur selatan karena kondisi stasiun dan rel perlintasan kereta api masih tergenang banjir. Kalau kita kayak sekarang kita kerjasama dengan koordinasi sama PU untuk pemompaan ke arah laut ya, sehingga nanti dari stasiun juga kita pompa ke arah polder. Kalau untuk semua arah Setua kita menunggu surutnya air. Dan tadi awalnya 40 sudah turun 33 dan 37, mudah-mudahan bisa segera surut. Di stasiun Tawang air menggenangi sejumlah titik mulai dari area parkir kendaraan, kantor hingga ruang tunggu penumpang dengan ketinggian bervariasi. Bahkan air juga menggenangi rel hingga ketinggian 20 cm di atas kepala rel. Dari Semarang, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Tak hanya merendam kota Semarang, banjir juga menerjang sejumlah kabupaten di Jawa Tengah. Di Pekalongan, ribuan rumah terendam banjir akibat diguyur hujan tidak henti selama berhari-hari. Banjir juga menerjang Kabupaten Demak dan Grobogan. Akibat diguyur hujan deras beberapa hari ini, ribuan rumah di Pekalongan, Jawa Tengah terendam banjir. Ketinggian banjir bervariasi antara 60 hingga 1 meter. Banjir ini terjadi di sejumlah kecamatan di antaranya Pekalongan Utara, Barat, dan Timur. Ratusan korban banjir lebih memilih meninggalkan rumahnya dan pindah ke tempat pengungsian. Banjir ini diperkirakan berlangsung lama akibat luapan air sungai dari hujan yang tak kunjung reda. Tak kuat menahan besarnya debit air, tanggul sungai Dombo Sayung setinggi 6 meter di kawasan Menur, Demak, Jawa Tengah jebol. Akibat jebolnya tanggul, 2 kecamatan di Demak terendam banjir. Ketinggian banjir mencapai lebih dari 1 meter.
Ratusan kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Jebolnya tanggul diakibatkan hujan deras selama 2 hari yang mengguyur kawasan tersebut. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur Grobogan selama 3 hari mengakibatkan sejumlah kecamatan di Kabupaten Grobogan kembali terendam banjir. Sejumlah sekolah yang terendam banjir dan terpaksa meliburkan siswanya. Para guru bergotong royong mengevakuasi sejumlah barang dan peralatan sekolah yang terendam ke tempat yang lebih aman. Tak hanya sekolah, sejumlah akses jalan di Grobogan juga terpaksa ditutup karena terendam banjir hingga setengah meter. Tim Liputan iNews melaporkan.